Hai, pada pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan data navigasi dan datanya sudah terkirim ke dalam database. Sekarang data ini tinggal kita cetak di view navigasi. Kita akan cetak dalam bentuk tabel. Jadi kalian buka dokumentasinya Bootstrap, pilih Docs, kemudian Ctrl K, Table. Ini tinggal di copy ya. Kita paste di views, navigasi, index. Kemudian di save. Untuk T-body, tabel row-nya itu kita biarkan saja satu ya. Jadi ini yang dua kita delete. Kemudian kalau datanya itu sudah kita kirim ya dari controller. Ini ya datanya. Jadi kalau kalian mau lihat datanya, kalian bisa buka tag PHP tab, kemudian DD $navigasi, kemudian save dan refresh. Jadi ini sudah ada satu buah data ya. Ini saya hapus kembali, save dan refresh. Kemudian kalau dilihat di sini jarak antara tombol tambah dan tabelnya itu terlalu dekat. Jadi kita bisa kasih ya kelas MB3, margin bottom 3. Refresh. Kemudian untuk tabelnya kalian cari yang hover ya. Ini kalian klik di samping kanan menunya, hover row. Jadi begitu disorot oleh mouse, nanti warna backgroundnya itu akan berubah. Kita copy nama kelasnya, kita paste di sini ya, di tag tabelnya. Save, refresh. Jadi ini warna backgroundnya berubah ketika disorot oleh kursor. Kemudian supaya ada bordernya ya, ini tidak ada bordernya. Kalian klik di sini tabel border. Kita copy lagi nama kelasnya, spasi, save. Jadi sudah ada bordernya. Yang terakhir, kalian klik responsive table. Kalau ini beda ya, kita tidak tambahkan kelasnya di tag table, tapi kita buka sebuah div baru, di atasnya tag table dengan kelas table responsive. Jangan lupa tutup divnya ya. Jadi table responsive ini nantinya dia akan berfungsi untuk memunculkan sebuah scroll ya, kalau layarnya lebih kecil dibanding lebar tabel. Kemudian di sini perlu kalian tambahkan juga width 100. Karena biasanya kalau kita perkecil di sini, nanti tabelnya itu dia lebarnya tidak 100%. Kemudian sekarang kita sesuaikan t-head-nya ya, dengan database. Kita buka lagi kembali. Yang pertama, menu, URL, icon, alt shift bawah ya untuk copy, drop down urutan active action, drop down urutan aktif dan action. Action ini nantinya untuk tombol ubah ya, dan tombol hapus. Sini kita buka tag PHP for each untuk pengulangan array $. Variabelnya itu adalah navigasi s
$row. Titik 2. Jangan lupa tutup for each. Yang pertama, kalian buka tag PHP-eho, cetak menu. Ini kalau kita save dan refresh, jadi sudah ada nama menunya dashboard. Ini kita hapus, ini juga di delete ya. Nantinya ini untuk tombol tambah dan tombol ubah dan tombol hapus ya. Ini kalian copy, alt shift bawah ya, URL icon drop down urutan aktif, URL icon drop down urutan dan aktif, kemudian di save. Kemudian untuk ikonnya itu kita tidak akan cetak nama kelasnya ya, tapi kita langsung cetak gambar ikonnya. Jadi untuk ikon ini kalian cut dulu ya, cut. Kita buka tag i, tab, kemudian buat sebuah kelas yang diambil dari database tadi. Kalau saya refresh, ya ini ya, gambarnya sudah sesuai dengan icon pada menu dashboard. Kemudian untuk aktif, ini kalau kalian lihat pada formnya ya, jika dia bernilai 1 berarti yes, jika dia bernilai 0 berarti no. Jadi di sini perlu kita buat sebuah operator ternary. Jika aktif sama dengan 1, cetak yes. Selain daripada itu cetak no. Refresh. Kemudian untuk drop down-nya, untuk saat ini kita abaikan dulu ya. Nantinya drop down ini dia akan berisi sebuah nama menu ya. Misalkan nanti kalau navigasi, berarti dia menunya adalah user management. Selanjutnya kita tambah semua datanya ya. Jadi kita klik tambah lagi, config, URL-nya config juga. Untuk ikonnya kita bisa copy ya dari layouts index. Scroll. Nah ini ya, bx.cog. Urutannya urutan 2, submit. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini seharusnya nomornya bertambah ya, 1, 2 dan seterusnya. Ini karena kita langsung cetak angka 1. Jadi kita perlu membuat sebuah variabel baru, $i sama dengan 1. Ini kita ganti ya, php-eho tab $i. Kemudian save, refresh. Ya ini dia masih mencetak $i. Supaya i-nya berubah menjadi 2, i-nya itu kita perlu tambah dengan angka 1. I tambah 1 itu kalian bisa menulis dengan i plus. Jadi nantinya i akan bertambah 1. Ya nomornya sudah betul ya. Selanjutnya kalau kita perhatikan ya, dashboard ini data yang sudah lama. Kemudian untuk config, itu data yang baru kita tambahkan. Sebaiknya data yang baru ditambahkan itu dia muncul paling duluan ya, supaya kita dengan mudah bisa lihat data yang baru kita tambahkan. Kalau sekarang itu gampang dilihat ya, karena masih 2 data. Tapi kalau datanya sudah banyak, kita perlu lagi klik pagination-nya untuk melihat data yang baru kita tambahkan. Jadi kita kembali ke navigasi. Di sini kita perlu membuat sebuah metode baru. Kita namakan saja get ya. Dan save. Kalian buka navigasi model.
Jadi kita buat sebuah function baru ya, public function get. Kemudian function ini akan mengembalikan sebuah nilai ya, dimana $this. Jadi kita akan mengambil sebuah data yang mana datanya itu diurutkan berdasarkan ID yang paling besar, karena ID ini akan selalu bertambah ya. Jadi kita akan mengambil data berdasarkan ID yang paling besar. Kalau ID terbesar itu sudah pasti data yang terbaru. Jadi order by atau urutkan berdasarkan ID navigasi. Kalau seperti ini nanti dia berurutkan berdasarkan data yang kecil ya. Ini kalian perlu tambahkan descending. Kalau descending diurutkan berdasarkan ID yang paling besar. Tapi kalau mau ID yang paling kecil, ascending. Tapi kita pakai descending. Kemudian find all atau ambil semua data. Refresh. Nah, sekarang data config dia sudah muncul pada baris pertama ya. Dan kalau kita tambah data baru lagi, yaitu user management, kita bisa copy dari index layout ya, LTZ user management. Kalau URL-nya itu kalian lihat di sini ya, URL-nya itu adalah tanda pagar. Ikonnya BX user urutan 3. Kemudian kita tambah lagi untuk navigasi. Tapi kalau navigasi kita harus pilih menu utamanya ya, yaitu user management. Jadi perlu kita kirim data navigasi pada function new ini ya. Ini bisa kalian copy ya dan paste. Ini namanya jangan kita buat navigasi ya, kita buat saja menu, karena nantinya kalau kita buat metode update, nama variabelnya juga itu navigasi. Layoutnya sudah bisa di close ya. Navigasi model juga kita biarkan dulu index. Kita ke new. Kita cari di sini ya, drop down. Ctrl B, Alt Z. Kita buat pengulangan array lagi. PHP tab for each $menu as $row. Titik 2, kemudian tutup for each nya, PHP tab and for each. Ini bisa kalian copy ya. Kemudian value-nya itu PHP echo kontrol spasi tab $row. Ini diisi dengan ID ya, ID navigasi. Ini bisa di copy, ini ganti jadi menu, kemudian save dan refresh. Jadi menunya navigasi, URL-nya navigasi. Ini ikonnya kita kosongkan ya, karena kita sudah buat icon default kalau ikonnya dikosongkan. Ini ya, BI circle. Kemudian drop down-nya kita pilih dia bagian dari menu user management. Untuk urutannya urutan 1. Submit. Ya, kita tambah lagi 2 buah menu, yaitu profil. Nanti profil ini berisi profil user. Misalkan dia admin, super admin,
atau mungkin juga operator. Tambah profil. Oh, ini ada kesalahannya. Ini seharusnya menu navigasi ini tidak boleh terpanggil di sini ya, karena di sini ya memanggil menu-menu utama ya. Navigasi ini merupakan sebuah sub menu, jadi dia tidak boleh dicetak di dalam sini. Jadi kita perlu merubah pengiriman datanya. Nah, di sini kita buat sebuah metode baru. Kita namakan menu utama. Jadi kita buka lagi navigasi model, public, function, kemudian nama metodenya yang tadi ya, get menu utama. Jadi di sini kita akan mengambil hanya menu utama saja. Ini bisa kalian copy ya. Paste. Kemudian kalau kita mau tahu yang mana menu utama dan yang mana bukan menu utama atau sub menu, itu kalian bisa lihat di database ya. Menu utama itu dia drop down-nya itu sudah pasti 0, karena dia bukan bagian dari sebuah menu. Kemudian kalau sub menu itu pasti drop down-nya bukan bernilai 0, karena dia bagian dari sebuah menu. Jadi di sini pemanggilan datanya di mana drop down itu sama dengan 0. Kemudian bukan first, kalau first itu hanya ambil satu data, tapi ambil semua data. Save. Ini perlu kita refresh ya. Sekarang navigasinya sudah hilang. Jadi kita sudah bisa isi datanya ya. Profil juga ikonnya kosong, dia bagian dari user management, urutannya urutan 2 karena tadi navigasi urutan 1. Submit. Yang terakhir yaitu user, ini urutan 3. Jangan lupa dia bagian dari user management. Submit. Kemudian kita akan perbaiki lagi tampilan tabel ini supaya dia mempunyai fitur pencarian dan juga fitur pagination. Kita bisa menggunakan sebuah library yaitu data tables. Kalian pilihnya data tables Bootstrap 5. Jadi nantinya tabel kita ini akan seperti ini tampilannya. Ada search, pagination, kemudian show data ya, mau 10, 25, 50 atau 100. Untuk menggunakan library ini kalian perlu mendownload file JavaScript dan juga file CSS. Di sini ada 3 file. Tapi kalau kita lihat di index layout kita ya, kita scroll ke JavaScript, kita sudah punya jQuery, jadi tidak perlu kita download lagi jQuery-nya. Yang kita download 2 file ini ya. Ini bisa kalian klik kanan, open new tab, ini juga open new tab. Kemudian klik kanan, save pack as, ini juga ya, save pack as. Kemudian kita akan buat folder baru di dalam aplikasi kita di public asset vendor. Nama foldernya data tables. Sekarang tinggal kita drag ya 2 file tadi ke dalam folder data tables.
Ini kita delete saja ya, karena tidak kita butuhkan. Ini juga. Sekarang kalian panggil dua file ini ya, kita copy. Nama foldernya data tables. Kemudian ini harus berurutan ya. Yang pertama itu yang kalian panggil itu jQuery-nya ya. jQuery-nya dulu, baru yang baris keduanya itu yang file bootstrap-nya. Dan ini belum berfungsi karena masih kurang CSS. Ini kalau kalian perhatikan file yang pertama tuh bootstrap min.css. Ini kita sudah punya filenya ya di bagian atas. Ya ini bootstrap min.css. Kita akan hapus juga ini ya 4 baris ini karena library ini tidak kita butuhkan. Delete. Jadi yang perlu kita download tuh yang file keduanya. Klik kanan, open new tab, save package, Ctrl B, kita tarik lagi filenya ya ke dalam folder kita. Sekarang kita panggil di CSS nya ya. Ini bisa kita copy, alt shift bawa. Nama foldernya data tables, kemudian juga nama filenya. Jadi kalau di refresh ini belum berfungsi. Ini sudah bisa kita close ya. Untuk dapat menggunakan ini perlu kalian copy script JavaScript-nya ya. Kita paste di index bagian bawah. Kita buka text script dan pastikan tadi yang sudah kita copy ya. Kemudian kalian bisa lihat di HTML-nya, dia perlu menambahkan sebuah ID ya. Nama ID-nya itu example sesuai dengan pemanggilan di JavaScript-nya. Jadi kita scroll ke atas, cari tag table, tambahkan ID-nya example. Refresh. Nah sekarang sudah berfungsi ya, sudah ada kolom pencarian. Jadi kalau saya cari dashboard, yang muncul hanya dashboard. Ini nanti PGDC-nya muncul ketika datanya itu lebih dari 10. Ini juga show data ya. Jadi kita bisa menampilkan data 25, 50 atau 100. Kemudian pada tabel ini untuk headingnya ya atau judulnya, biasanya itu kita ganti warna backgroundnya. Untuk mengganti warna background kalian bisa cari di Bootstrap ya, Ctrl K, background. Ya ini ada beberapa warna background, kita gunakan saja yang warna biru ya, BG primary. Ini kalian copy, tidak perlu ambil titiknya ya. Kita paste di sini ya, head. Kita buat sebuah kelas background primary. Kemudian refresh. Ini kalau kalian lihat tulisannya itu tidak terlalu kelihatan. Kalau BG primary biasanya warna tulisannya itu berwarna putih. Jadi kalian perlu menambahkan juga kelas ini ya. Jadi di copy ya. Kemudian kita tambahkan di sini di tag head. Ini kalau saya refresh, nah, tulisan headingnya sudah berwarna putih. Berikutnya kita akan perbaiki kolom drop down. Ini seharusnya tidak boleh kita cetak angka. Jadi nantinya angka 3 ini akan berganti menjadi tulisan user management. Karena navigasi ini merupakan submenu dari user management. Jadi kita ke codingannya. Di sini perlu kita buat sebuah kondisi
Jika drop down-nya bernilai 0, berarti dia adalah menu utama ya. Kita tulis saja root. Kalau selain daripada 0, berarti dia merupakan sebuah sub menu ya, bagian dari menu yang lainnya. Ini kalau saya refresh, dari sub menunya harus kita ganti dengan nama menu utamanya. Ini perlu kita buat sebuah function baru di helper. Nah ini ya, kita akan buat sebuah function untuk memanggil data menu, dan function ini harus menerima sebuah parameter. Ini parameternya kita namakan saja $param. Jadi kita harus bisa mengambil data menu berdasarkan ID-nya. Ini kalau kita sudah buka navigasi model ya, kita sudah lihat, kita sudah pernah buat sebuah metode untuk mengambil data navigasi berdasarkan ID-nya. Supaya helper ini bisa menggunakan navigasi model, kalian perlu memanggil sebuah function yaitu model. Kemudian isinya itu adalah nama modelnya. Sekarang kita sudah bisa menggunakan semua metode yang ada di navigasi model. Jadi kita sudah bisa gunakan ini ya, get ID. Jangan lupa get ID ini harus menerima sebuah parameter. Dan seperti biasa, sebuah function dia harus mengembalikan nilai. Jadi nantinya function ini akan memanggil model navigasi yaitu metode get ID, dan kita mengirimkan sebuah parameter. Nanti parameternya akan masuk ke sini dan dia akan mengambil data berdasarkan ID navigasi, yang mana di navigasi itu diisi dengan parameter yang kita kirimkan. Parameternya itu dikirim dari sini ya, dari index. Ini perlu kita ganti. Kita panggil nama function tadi yang kita buat, yaitu get menu. Dan ini perlu dikirimkan parameternya ya, yaitu ID menu. Kemudian di save. Ini kalau saya refresh, ini datanya bakal error. Kenapa? Karena function ini itu dia mengembalikan sebuah array. Ini kalau saya dd ya, dd refresh, dia mengembalikan sebuah array. Array tidak bisa kita php echo. Kita harus mencetak data arraynya, yaitu data menu, karena kita akan mencetak tulisan menunya ya. Jadi ini kita perlu panggil isi arraynya, yaitu menu. Save. Ini sudah bisa di delete ya. Sekarang kalau saya refresh ya, ini sudah berganti tulisannya menjadi nama menu utama. Jadi kalau user management, karena dia menu utama, top down-nya itu adalah root. Sedangkan kalau navigasi, dia merupakan bagian dari menu user management. Jadi sekarang kita sudah tahu ya, yang mana menu utama, yang mana sebuah sub menu. Sekian dan terima kasih.